Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد القدوة الحسنة وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur kita panjatkan dan kita sempurnakan senantiasa hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur ini akhwati fillah, hamba-hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa TV streaming yang berbahagia di belahan negara manapun, di belahan bumi manapun. Mungkin ada saudara-saudaraku di Jepang, saudara-saudaraku di Amerika, dimanapun berada. Sekali lagi, syukur adalah salah satu konsep yang selalu mendapatkan perhatian khusus daripada Nabi dan para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seringkali mendengar dan bahkan mengulang-ulang pengalaman Rasulullah SAW di dalam beribadah begitu luar biasa. Salat malam yang sampai bengkak kakinya ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, gambarannya sampai seperti itukah beliau melakukan ibadah, padahal beliau orang yang telah diampuni seluruh dosa yang telah berlalu bahkan yang akan datang. Kemudian jawab beliau, afala akunu abdan syakura, ay afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah aku tidak menginginkan menjadi hamba Allah yang selalu dan banyak bersyukur pada Allah. Ya, thankful people gitu kira-kira, menjadi orang yang begitu terus bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu didukung oleh salah satu pendekatan. Kenapa? Misalkan dalam setiap rakaat salat kita membaca surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah itu selalu dimulai, tentu saja salah satu ayatnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, Tuhan yang maha menciptakan, menata dan mengatur seluruh alam semesta ini. Alhamdulillah, setelah kita mencoba dan terus mengulang, menghayati, bahkan menikmati kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Begitu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala mendominasi kehidupan kita, mendominasi seluruh perintah maupun larangannya, semata rahmatan, semata sebagai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan salah persepsi kita dengan apa yang Allah tentukan dalam Quran. Apalagi itu sudah menyangkut perintahnya atau larangan Allah Azza wa Jal,
Ketika Allah memerintahkan dan melarang sesuatu, semata itu merupakan rahmat, rahmatan lil alamin. Maka Allah pun menegaskan pada Rasulnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat, as mercy, sebagai sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka Allah selalu meletakkan surah demi surah Al-Quran diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Ini menunjukkan betapa sekali lagi Allah mengingatkan dan ingin mengingatkan pada manusia supaya terbentuk mindset kita ini, segala yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran semata-mata merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk surah ini, ya, termasuk surah Fussilat yang tadi dibacakan ayat-ayatnya. Ayat yang ke-30 kita Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan pada kita, hadirin yang berbahagia, tentang bagaimana istiqamah terhadap ungkapan dan ucapan kita. Kita bersumpah atas nama Allah, kita bersyahadat, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini dengan bahasa atau jumlahnya itu adalah jumlah khabariyah. Kalau istilah dalam tafsir atau dalam istilah ilmul Quran, ada yang disebut dengan jumlah khabariyah, bukan jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah itu jumlah sebuah sentence, sebuah kalimat yang diungkapkan dalam bentuk sebuah perintah atau larangan. Sedangkan jumlah khabariyah itu sebuah ungkapan, sebuah kalimat yang diungkapkan dalam bentuk sebuah berita, khabar. Innalladzina qalu rabbunallah. Seakan-akan sebuah tawaran, seakan-akan sebuah informasi dari Allah Azza wa Jalla. Bahasanya pun seperti ini, sungguh orang-orang yang telah beriman. Innalladzina qalu, dan mengatakan mereka, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rububiyatullah, salah satu yang harus difahami secara baik. Al-Imam Abul A'la Al-Mawdudi menggambarkan kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam struktur sebuah sistem pemerintahan. Kalau orang menyadari adanya sebuah kerajaan, sebuah pemerintahan, pasti di dalamnya ada undang-undang, ada aturan, ada dustur, undang-undang dasar. Didukung oleh berbagai macam peraturan-peraturan dalam bentuk berbagai macam undang-undang tadi, peraturan-peraturan yang lainnya. Kewajiban setiap orang yang tinggal dalam negara itu apa? Yang mengakui terhadap dia sebagai raja, sebagai penguasa, sebagai presiden, apa? Kepatuhan dan ketundukan dengan undang-undang itu. Menjunjung tinggi dan melandaskan seluruh tindakan perbuatan di negara itu, baik personal sifatnya maupun komunitas sifatnya, sosial dan lain sebagainya, atas dasar undang-undang tersebut. Mabniyun ala dustur, didasarkan kepada dustur terhadap undang-undang. Itulah gambaran Rabbunallah ketika kita mengungkapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, penguasa, penata, yang maha merawat, yang maha mengatur dengan berbagai aturannya alam semesta ini. Konsekuensi logis ketika kita mengakui seseorang itu raja, maka kepatuhan dan kepatutan kita untuk tunduk dan patuh terhadapnya. Itulah rububiyatullah. Allahu Rabb, Allahu Khaliq. Rabbuna ay khaliquna. Dan itu sebuah gambaran yang paling besar dan paling luar biasa dalam kalimat rububiyatullah itu adalah khalqullah. Karena berdasarkan penafsiran dan pemahaman Rabbunallah itu sebagai khaliqullah, sebagai khaliq, sebagai pencipta, maka yatatarraq ala hadza, misalkan menjadi konsekuensi logis atas hal ini apa? Al-khaliq huwal alim, maka sang pencipta adalah yang maha mengetahui. Al-khaliq huwal hakim,
wal hakim. Pencipta juga sebagai yang maha menghukum dan sekaligus yang maha memerintah, maka sekaligus dia pula yang maha al-hakim, yang maha bijaksana, sebab dia tahu persis seluruh posisi yang ada, kecil besarnya, baik buruknya, tinggi rendahnya, tepat dan tidak tepatnya. Allah sebagai al-khaliq, sebagai pencipta, maka dia yang maha tahu segala sesuatunya. Maka ada ungkapan as-sani' adra bis-sana'ati, sang pencipta adalah yang paling tahu hasil ciptaannya, yang paling tahu tentang hasil ciptaan. Sini hamba-hamba Allah yang berbahagia, sebagai pencipta maka Allah subhanahu wa ta'ala maha merawat kita, maha membimbing kita, maha berjasa terhadap kita semuanya. Bahkan ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah membuat perintah buat kita, yaitu ibadah kepadanya. Maka Allah pula yang membimbing dan menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada kita dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kita bisa lihat ayat 21 surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada konsep yang pertama tentang ibadah, wahai segenap manusia, konsep tentang kemanusiaan, humanity. Ketika Allah memanggil seluruh manusia, wahai segenap manusia, tidak menyebutkan kapan dan di mana, berlaku seluruhnya, universal. Apa yang Allah panggilkan kepada mereka, u'budu, sembah oleh kalian. Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Lagi-lagi kalimat menciptakan diangkat oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selalu dihubungkan atau seringkali kita menemukan hubungan antara menciptakan dengan ibadah. Jasa terbesar dalam hidup itu tentu saja yang telah menciptakan kehidupan, al-muhyi wal mumit. Sebagai yang maha berjasa dalam hal ini, karena dia yang menghidupkan, maka dia yang maha memfasilitasi cara hidup. How to live, bagaimana kita hidup. Maka Allah pun tidak pernah membiarkan kita kecuali menurunkan untuk kita guidance-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah jawab, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Petunjuk. Hamba-hamba Allah, konsep kemanusiaan dilanjutkan dengan konsep ibadah dalam bentuk perintah, u'budu. Siapa yang harus kalian sembah? Itu adalah Rabbakum. Rabbakum yang mana? Sifat dan penafsiran Rabbakum pertama di situ adalah alladzi khalaqakum. Rabb pencipta yang pasti tahu tentang hasil ciptaannya. Alladzi khalaqakum. Jadi pada saat kita mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, maka kita saat itu dengan penuh kesadaran bahwa yang paling tahu tentang diri saya adalah Allah. Tabiat, watak, kecenderungan dan lain sebagainya, di mana ilmu tentang kemanusiaan dari ciptaan Allah itu Allah jabarkan dalam Quran. Allah jabarkan dalam Quran bagaimana proses manusia diciptakan. Kemudian ditiupkan di dalamnya ruh. Setelah ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibaiat, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu sekalian? Qalu bala syahidna. Di sini kadang-kadang kalau kita lihat, coba bayangkan yang dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disumpah oleh Allah waktu itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Itu ruh atau jasad? Halo? Ruh. Jasad baru tumbuh berkembang, jasad belum bisa ngomong. Jasad kita waktu itu masih
dalam kondisi segumpal air mani, segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang belulang dibungkus lagi oleh daging, lalu ditiupkan ruh, pertumbuhan ruh yang sudah mengerti dan menjawab firman Allah tadi. Pertanyaan Allah, alastu birabbikum, sangat berbeda dengan pertumbuhan tubuh kita, jasad kita. Lihat bagaimana Al-Quran menjabarkan tentang manusia. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka Allah akhiri dengan kalimat la'allakum tattaquna. Ini sebuah pembelajaran berharga dalam konteks hidup. Kalau kita melakukan sesuatu harus jelas targetnya. Target kita ngaji apa nih kira-kira? Kita harus jelas, kita duduk bersimpuh di sini ngaji, mengkaji dan seterusnya. La'allakum tattaqun. Udah, kembalikan aja ke situ targetnya, la'allakum tattaqun. Dan itu sebagai sebuah penguatan terhadap firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Coba kita komparasikan tuh ayat ini dengan ayat ini dan tadi ayat yang sudah dibacakan. Kita bicara Rabbunallah thumma istaqamu, kata Allah bagaimana kemudian kalian beristiqamah. Kemudian mereka yang mengatakan Rabbunallah itu istiqamah. Para mufassir mengatakan al-istiqamatu ala hadhil kalimah, ala kalimati Rabbunallah. Istiqamah terhadap kalimat yang diucapkan tadi. Maka dari itu ikhwati fillah, al-istiqamatu yang pertama, al-istiqamatu tilawatan. Istiqamah membacanya, kalau terus kita baca secara istiqamah, continue terus menerus, Rabbunallah, 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 Allahu Rabbi, dalam hati dan setiap kesempatan. Al-istiqamatu fahman tadi sudah sedikit digambarkan. Secara pemahaman, antara ungkapan dengan pemahaman itu cocok. Pemahaman ketika mengatakan Rabbunallah itu berarti kita paham bahwa saya ini adalah makhluk min khalqillah. Sebagai makhluk min khalqillah, maka Allah yang maha khalik itu, yang maha tahu, yang maha mengatur. Siap ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Rabbunallah thumma istaqam. Dan dalam konteks pemahaman ini, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjelaskan dalam Al-Quran sepenuhnya yang ditafsirkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, bahkan peradaban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu bukti daripada istiqamah. Karena bagaimana kita akan istiqamah kalau kita enggak faham persoalan? Pahami dengan baik. Rabbunallah itu seperti itu tuntutannya. Mutatallabatnya itu kayak begitu. Tapi hilang saja satu penafsiran. Ketika kita mengatakan Rabbunallah dengan bahasa Indonesia Tuhan semesta alam. Tuhan itu begitu abstrak, sebagai apa? Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai penata, Tuhan sebagai pengatur, Tuhan sebagai yang maha tahu, Tuhan sebagai yang maha, sebagaimana digambarkan dalam Al-Asma'ul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudusus Salam, Al-Malik yang maha merajai, Al-Muhaimin yang maha menguasai diri kita, yang maha meliput seluruh urusan kita, Al-Mu'min yang maha mengamankan kita. Orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, seperti itulah gambaran.
Wastaqamu, thumma istaqamu, kemudian beristiqamah ala hadhil kalimah, ala hadzal qaul. Istiqomah terhadap apa yang dikatakan oleh dia. Fahman, pemahamannya, termasuk mutatallabat ya dari pemahaman itu. Maka di sini dikatakan al-istiqamah luzumut tha'ah. Simpel aja para ulama menafsirkan luzumut tha'ah. Istiqomah itu bagaimana kita terus menjaga kontinuitas kita, komitmen kita untuk selalu ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ta'ah itu cuma dua. Pertama, melaksanakan perintah Allah, yang kedua menjauhi larangan Allah, itu saja. Simple. Dan itu merupakan salah satu pengertian yang paling fundamental, yang paling mendasar dari at-taqwa. Jadi pada saat Allah berfirman la'allakum tattaqun, kemudian Allah memerintahkan pada surah yang menjadi syiar kita pada perjalanan ke depan. Ya, surah Ali Imran ayat 102, kita mulai sampai 112. Kita jadikan syiar ikhwan dan akhwati fillah, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Syiar kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kita terus merawat, menjaga, meningkatkan sampai pada tingkat haqqa tuqatih. Dan takwa itu substansinya dua. Intinya adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Dan disitulah keistiqomahan kita. Haqqa tuqatih, sebaik-baik ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diukur dengan kuantitas maupun kualitasnya. Secara kuantitatif misalkan semakin banyak kita melaksanakan perintah Allah, semakin banyak kita mampu meninggalkan larangan Allah, maka semakin bertakwa secara kuantitatif. Salat rawatib kita jaga, kita pelihara sedapat mungkin, bukan hanya salat wajib. Dimulai dengan yang wajib tentu saja. Amrullah, perintah Allah atau awamirillah itu kan mulai dari yang wajib. Bahkan yang paling wajib dulu, aujabul wajibat. Terutama di tingkat yang disebut dengan wajib ain, yang gak bisa diwakilkan oleh siapapun juga. Ya, mulai daripada kewajiban. Karena perintah itu kalau sudah dibagi, perintah larangan, kalau mau dibikin strukturnya atau apa ke bawah begitu, itu kita akan masuk pada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Subhanallah, para ulama itu kalau sudah menganalisa disiplin satu ilmu dalam fikih khususnya dan usul fikih lebih khusus lagi, kita akan mendapatkan sebuah posisi yang begitu mudah difahami. Dahulukan yang paling wajib, yang wajib mendekati sunnah, baru sunnah mendekati wajib, kan begitu tuh maratibnya. Maka disebut dengan sunnah muakkadah. Yang sunnah kemudian yang levelnya sunnah biasa, sunnah yang mendekati mubah, masuk pada mubah yang mendekati sunnah bisa aja, dan dia bisa kita rubah menjadi sunnah, bahkan wajib dengan sebuah niat. Misalkan dengan nazar, sesuatu yang boleh tadinya menjadi sesuatu yang wajib kalau sudah dinazarkan. Yang mubah mendekati sunnah. Ada mubah biasa di tengah-tengah, ada mubah mendekati makruh. Range-nya itu begitu tuh. Rate-nya itu kelihatan. Subhanallah, dan ini mengajarkan cara berpikir prioritas pada kita. Aulawiyatu tafkir. Prioritas dalam berpikir itu harus melihat mana tingkatan-tingkatannya, sehingga cara kita mensikapi sesuatu juga begitu sistematis. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwati dan akhwati fillah, istiqamah tidak akan lepas daripada susunan itu semuanya. Luzumut ta'ah dimulai dengan ta'ah fi amrin wajib, pada sesuatu yang
wajib. Kemudian yang mubah berikutnya adalah yang makruh. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Ya, terus turun ke bawah, ada makruh sudah mulai mendekati haram betul. Masuk pada haram yang berdosa kecil, haram yang dosanya menengah, haram yang dosanya dosa besar. Ada yang haram tingkatannya terbesar dari yang besar, akbarul kabair, yaitu asyirku billah, diantaranya mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadzu billah, ma'adallah, semoga Allah melindungi kita. Al-istiqamatu ala qaulikum rabbuna Allah, fahman, secara pemahaman. Dan luar biasa itu sekali lagi masuk pada tingkatan haqqa tuqati. Bagaimana kita untuk bisa menjalankan ketakwaan kita berjenjang terus, naik terus, naik terus, naik terus, sampai disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu tangga naiknya orang yang beriman. Karena dengan salat itu naik tuh kapasitas kita sehari demi sehari. Kullama ata'allah irtaqa. Setiap kali dia taat pada Allah, maka dia naik jenjangnya. Terus begitu. Sampai pada tingkatan atqakum. Maka Rasulullah menyatakan, inni atqakum wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling takut pada Allah subhanahu wa ta'ala dan paling takwa pada Allah. Haqqa tuqatih. Setelah itu kemudian Allah berpesan, haqqa tuqatih itu dijaga sampai pada tingkat titik kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dijaga dari sisi bagaimana kita menjalankan, terutama sampai di akhir hayat kita. Itulah al-istiqamah, luzumu ta'ah ila, sampai kita dijemput oleh kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba-hamba Allah, kalau kita lanjutkan ayat yang di surah, kalau di surah Fussilat ini kesananya sudah janji, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itu semuanya merupakan bagian daripada jaza, kompensasi yang Allah berikan pada kita semuanya. Tapi substansi yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah dua itu. Rabbunallah thumma istaqamu. Kalau masalah tatanazzalu alaihimul malaikah itu untuk membangkitkan semangat kita, untuk memotivasi kita. Manakala kita benar-benar luzum terhadap ketaatan, pada saat itulah malaikat selalu bersama kita. Hari ini, detik ini, seluruh yang ada di majelis ini insya Allah, termasuk majelis streaming. Ada majelis streaming rupanya ya. Ya, majelis streaming dimanapun saudara-saudaraku berada, selalu bersama malaikat insya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kapan saja kita berada pada luzumu ta'ah, saat itulah turun para malaikat. Ya, minimal malaikat yang ada sekarang ini 2 kali lipat kita. Betul tidak? Siapa tuh? Raqibun atid. Kalau ini jumlahnya 100, jumlahnya 1000, jumlahnya 2000, 5000 yang sedang menyaksikan ini, maka malaikat lebih banyak dari kita. 2 kali lipatnya. Ya, belum lagi ditambah dengan sayyahun, para malaikat yang kerjanya khusus untuk keliling, ya, kerjaannya memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala keliling mencari tempat-tempat zikrullah, majalis zikrullah.
Makanya dalam posisi kita sedang mencari ilmu ini, ikhwan akhwat fillah, bersihkan dan sucikan niat, optimalkan doa. Sebab sepanjang kita sedang mencari ilmu itu, doa kita mustajab. Yang mengamini malaikat. Malaikat saja terus sepanjang kita sedang mencari ilmu, dia selalu berdoa, salah satunya memintakan ampun kepada mereka yang sedang mencari ilmu. Hatta al-hitan fil bahr, sampai ikan-ikan di laut pun, subhanallah, sedang memintakan ampun kepada mereka yang sedang mencari ilmu. Terutama ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang suka luput ya pikiran kita dari situ ya. Betul tidak? Sehingga kalau datang hadits al-khamis itu biasa-biasa aja gitu. Ya. Tapi kalau ingat ke sana memang luar biasa. Wah, kesempatan saya bergabung dengan kumpulan para malaikat di berbagai tempat, di berbagai negara. Yang kalau sudah selesai nanti majelis kita dengan kafarah majelis kita bubar, malaikat pun segera naik ke langit melaporkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, apa yang kalian dapatkan dari hambaku? Mereka sedang berzikir padamu, sedang thalabul ilmi ya Allah. Terus apa yang mereka minta dariku? Mereka minta kepadamu, ya Allah, surgamu. Apakah mereka melihatnya? Tidak. Tentu Allah Maha tahu. Kalau mereka bisa dan pernah melihat surga itu, bagaimana menurut kalian? Tentu mereka akan sangat jauh lebih luar biasa lagi dalam zikrullahnya lagi. Terus minta apa lagi? Mereka minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari neraka dan siksa-Mu ya Allah. Mereka pernah melihat siksa-Ku belum ya Allah? Kalau mereka pernah, tentu pasti mereka akan sangat luar biasa memohon pada untuk dibebaskan dari siksa dan neraka-Mu ya Allah. Apalagi yang mereka minta? Mereka minta kepadamu ya Allah ampunan. Itu pertanda dalam zikrullah, termasuk dalam thalabul ilmi itu jangan lepaskan dan lupakan tiga hal ini. Minta surga Allah, minta perlindungan dari Allah dari siksa dan nerakanya, dan minta ampunan Allah azza wa jalla. Ketika malaikat sampai ke sana, kemudian ditanya oleh Allah begitu. Apalagi yang mereka minta? Mereka minta kepadamu ya Allah ampunanmu. Langsung Allah katakan, saat ini juga aku ampuni mereka semuanya. Allahu akbar walillahil hamd. Tapi ya Allah, ada orang yang datang sebenarnya bukan untuk ngaji, bukan untuk zikir. Dia hanya ingin menemui sahabatnya, saudaranya, tapi pas lagi ngaji, akhirnya dia numpang tuh. Akhirnya ikut dengerin aja. Allah katakan dia juga aku ampuni. Subhanallah. Hakata Rahmanur Rahim. Itulah arti kita memahami kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Al-istiqamah. Sampai sejauh itu ya akhwat. Kunci istiqamah oleh para ulama ditetapkan dua hal. Pertama adalah iman itu sendiri. Semakin tinggi keimanan kita, semakin dalam, semakin merasakan nikmatnya iman, semakin memahami seluruh dimensi iman. Bahkan yang sangat berpengaruh dalam hidup kita dan mendominasi kita itu adalah iman. Maka pada saat itulah tingkat keistiqomahan kita juga semakin kuat. Luzum ta'ah kita akan semakin kuat. Yang kedua apa? Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu cukup disimpulkan dalam dua kalimat syahadat, kan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pada saat kita mengatakan Rabbunallah, kita menegaskannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah merupakan landasan ideal kita untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Landasan ideologis kita yang paling mendasar. Hanya Allah. Mukhlishan lahuddin. Mengikhlaskan untuknya din ini seluruhnya. Tak ada satupun yang kita jalankan dalam hidup ini kecuali din. Makan, minum, semuanya itu adalah din.
dengan din, dengan Rabbunallah, dengan iman. Tidak ada yang namanya dunia sebagai ilusi, itu nggak ada buat kita. Makan minum kita yang itu hanya merupakan kesenangan buat sebagian orang, kita menjadikannya sebagai bagian dari akhirah, mazra'atul akhirah. Saudara-saudaraku yang saya hormati, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita mengaku bahwa Muhammad adalah Rasulullah, luzumut ta'ahnya adalah dalam bentuk ittiba, mengikuti beliau tercinta. Dalam setiap gerak hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, terutama hati nurani kita itu betul-betul lillah. Semuanya mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara ta'ah tadi sudah digambarkan dua landasannya, yaitu iman dan ittiba' Rasul. Kalau kita mengikuti ta'ah itu sendiri merupakan landasan membangun ketakwaan dengan kalimat haqqa tuqatih, di mana takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Seluruh bentuk perintah Allah dalam konteks apapun, pribadi, sosial, budaya, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, masuk dalam kategori kewajiban kita mentaatinya. Wa'budu dalam setiap gerak kita dimanapun kita berada. Karena ibadah sudah sangat jelas, setiap tindakan, perbuatan, perkataan dan hati nurani kita fi ta'atillah, itulah ibadah. Nah, kemudian coba sekali lagi kita korelasikan dengan kalimat yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu coba antum baca ayat sesudahnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kita korelasikan bahwa istiqomah itu dalam rangka meningkatkan haqqa tuqatih tadi sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, caranya dengan apa? Caranya adalah dengan i'tisam bihablillah, aqwal i'tisam, dengan cara berpegang teguh sekuat-kuatnya bihablillah. Pertama bidinillah, di mana kita tidak pernah bisa mempersepsikan satu bagian hidup yang terpisah dari dinullah, apalagi dengan sumuliyatul Islam yang kita fahami bersama. Sampai pada tingkat al-Islam dinun wa daulah, tidak bisa kita pisahkan antara agama dengan negara. Semua kiprah kita dalam politik, dalam ekonomi, sosial, budaya dalam negara ini, dalam konteks intikhab misalkan, seluruh pilihan kita meniatkannya dalam rangka ta'ah kepada Allah. Oleh karena itu jalankan dalam rangka ta'at kepada Allah dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat maupun hadis sudah cukup banyak berkaitan dengan itu. Perintah maupun larangannya sangat cukup lengkap. Contoh sejarahnya pun sangat lengkap. Yang kedua, hablullah, sekali lagi dan untuk kesekian kali saya sampaikan, itu kitabullah. Berpegang teguh sekuat mungkin dengan kitabullah, tilawatan wa fahman wa tadabburan wa tatbiqan, bahkan wa hadaratan kalau mau kita tambahkan. Berpegang teguh dengan kitabullah sebagaimana tadi dengan dinullah. Bahkan Al-Imam Ibnu Mas'ud menegaskan salah satu tafsir dari hablullah itu adalah jamaah, selalu dalam berjamaah. Dan itu dikuatkan argumennya dengan kalimat jami'an, seluruhnya. Dikuatkan lagi dengan kalimat wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Maka Allah kondisikan seluruh ibadah itu
hampir seluruhnya dengan cara berjamaah. Coba kita lihat. Ibadah yang paling menentukan seluruh amal perbuatan kita nanti di hari kiamat adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatu. Idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Salat yang seperti itu pun Allah rekomendasikan agar dijaga dalam berjamaah. Al-muhafadzah 'alal jamaah. Subhanallah. Dan dengan berjamaah itu dikatrol tuh nilai kita yang tadinya 1 jadi 27. Begitu Ustaz. Kalau itu berlaku untuk sholat, apakah tidak berlaku untuk yang lainnya? Sholat kalau sendirian 1, tapi kalau berjamaah 27. Dan kalau kita amal sendirian boleh cuman 1, tapi kalau sudah amal jama'i boleh jadi 27. Halo? Qis ala hadza. Silahkan dikiaskan dengan itu, sebagaimana ketika Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, dengan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di situ luar biasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Masuk dalam kategori jami'ah itu terutama jama'atan, enggak cuman semua sendiri-sendiri yang kita kenal dengan jama'atul amal, jamaah kerja sih, atau majmu'atul amal, kelompok kerja, giliran bekerja tapi tidak jama'iyan. Sudah barang tentu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengertian wa'tasimu bihablillah jami'an itu jama'atan. Lakukanlah memegang teguh dengan kitab Allah itu secara berjamaah. Coba ketika kita berjamaah berpegang teguh dengan kitab Allah, yang satu memberikan pengertian begini, tafsir ulama ini, tafsir ulama ini, Al-Qurtubi memberikan seperti ini, At-Tabari memberikan seperti ini, Ibnu Katsir memberikan ini, Al-Imam Said Qutb memberikan pandangan. Subhanallah, semakin lengkap pemahaman kita. Coba kita kalau bikin halaqah apa? Pengajian. Mungkin di situ ada ahli ekonomi, ada ahli sosial, ada ahli budaya dan seterusnya. Dan setiap konsep Allah dalam ayat-ayat itu sangat interpretable. Bisa difahami dan ditafsirkan oleh seluruh disiplin ilmu. Ikhwan akhwat fillah, boleh buka sebuah situs namanya corpusquran.com. Di situ dalam corpusquran.com itu ada namanya ontologi Quran. Ontologi Quran itu isi kandungan Quran, di situ dijabarkan setiap kata itu punya dimensinya. Ada sosiologinya, ada psikologinya, ada banyak hal. Makanya hadirin sekalian, ketika kita membaca innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya, kita bisa melihat ada dimensi tentang tadi, dimensi tentang politik saat kita bicara tentang rabbunallah, pencipta, penguasa, penata, pengatur alam semesta sebagai malik. Kita bicara tentang dimensi politik di situ. Politik yang begitu indah, dipusatkan dengan satu kesatuan orientasi, yaitu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kembali atau lepas daripada itu. Maka proses as-salawatul khamsu, salat ke salat, wal jumu'atu ilal jumu'ati, jumu'ah ke jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, kemudian umratu ilal umrah, mukaffiratun lima bainahunna, sebagai penghapus atau recovery. Murabi kita, ustaz kita,
sering mengarahkan seperti itu. Recovery, reorientasi kita. Sibuk capek kita ngurusin hidup ini, pribadi, keluarga dan lain sebagainya. Dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putaran dalam 1 minggu dikumandangkanlah azan untuk Jumu'ah. Kita ngumpul bersama, diluruskan kembali dengan wasiat ketakwaan oleh seorang khatib. Putaran dalam setahun sekali masuk lagi kita pada Ramadan ke Ramadan seperti yang baru kita lalui. Subhanallah. Semuanya dalam rangka bagaimana kita menyempurnakan dan meningkatkan haqqa tuqatih. Kan setiap tahun tadi kalau ibadah itu la'allakum tattaqun. Permasalahannya seberapa kita mampu menaikkan kapasitas kita dari sholat ke sholat, dari Jumu'ah ke Jumu'ah, dari Ramadan ke Ramadan. Yang tadinya kapasitas kita hanya membina 2 orang, jadi 10 orang, jadi 20 orang, jadi 15 orang, jadi 1 kampung. Kan beda problematikanya, makin banyak. Tapi ketahanan kita, kemampuan dan kapasitas iman kita semakin siap dan semakin mampu. Sampai mengelola sebuah kota, mengelola sebuah kabupaten, mengelola sebuah provinsi, sampai mengelola sebuah negara. Itulah iman. Haqqa tuqatih, seperti itu harus kita lakukan. Kita lihat susunan berikutnya. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bangun konsolidasi seperti itu. Setelah terbangun, sudah terbiasa kita dengan konteks itu, kemudian Allah katakan wal takum minkum ummah. Coba wujudkan dalam sebuah umat, kristalkan dalam sebuah jamaah, group, sebuah kelompok yang yad'una ilal khair, dengan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, terstruktur dengan perintah dan larangan. Bukan hanya untuk orang lain, kita sudah membiasakan kapan ada perintah dan kapan ada larangan. Dan sangat efektif kita rasakan ketika kita berjamaah, kita berorganisasi. Ada perintah dari atasan ke bawahan, ada larangan dari atasan ke bawahan. Efektif. Betul tidak? Coba kalau kita sama-sama yad'una ilal khair, tapi tidak berorganisasi, tidak ada struktur di situ, namanya pimpinan, namanya bawahan dan seterusnya, apakah bisa efektif al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Sehebat apapun orang, secerdas apapun, sealim orang itu, tapi mohon maaf ketika tidak bisa berorganisasi dan berjamaah, mungkin disitulah kelemahan-kelemahan akan terjadi. Siapapun, tidak terkecuali kita. Padahal ketika kita membangun sebuah rumah tangga, jamaah yang kecil itu, kan di situ ada yang namanya seorang qawam, pemimpin, dan ada yang dipimpin. Di situ ada perintah, di situ ada larangan, di situ ada ta'atuz zauj, ketaatan pada sang suami sebagai pemimpin. Extend, kita perlebar itu family, keluarga kita menjadi sebuah community. Community kita perbesar lagi menjadi society. Society kita perbesar menjadi nation, ummah, bangsa. Terbiasa. Makanya di ujungnya Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itulah bagian daripada haqqa tuqatih, sebagai bagian daripada merawat ketakwaan dan keimanan kita untuk bisa istiqamah. Salah satu jalannya adalah dengan berjamaah. Jaga. Dan alhamdulillah kita selalu diingatkan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dievaluasi kita terus saja. Untuk apa? Supaya sama-sama terjaga kita. Ya, saya lalai misalkan hari 2-3 hari enggak tilawah, diingatkan, Ustaz belum tilawah sudah sehari ini kok lewat. Astagfirullahaladzim. Sekedar diingatkan dengan laporan, sekedar mengingatkan aja. Itulah proses haqqa tuqatih. Untuk siapa? Untuk kita semua. Sampai siapa yang bakal wafat? Kita yang bakal mati. Yang Allah pesan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimuna.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf Ustaz. Ya, kalaupun masih ada waktu bolehlah 1-2 pertanyaan atau 1-2 yang bisa dikonfirmasi. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah menganugerahkan keistiqomahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan. Itulah yang membuat beliau bisa beruban. Karena memang istiqamah perlu sebuah kontinuitas, konsistensi terus. Dan satu tips yang bisa kita lakukan dengan sebuah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz, ya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebab istiqamah itu substansinya adalah kontinuitasnya. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu walaupun itu sedikit. Tilawah kita walaupun hanya 1 ayat sehari, tapi kalau kontinu dan kita ulang-ulang itu punya makna. Tapi kita tilawah sehari bisa 2-5 juz, sebulan nggak baca-baca, itu mungkin kurang begitu berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.